مرحبا أهلا النوادي. Al-Imam Syafi'i dalam kitab lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, beliau menyatakan balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kami riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, kana idza khataba mutawakkian 'alal 'asa. Nabi ketika khutbah beliau bertumpuh di atas tongkat. Jadi tongkat itu sunnah ketika berkhutbah. Jumhur ulama minal Malikiyah wasyafi'iyah wal Hanabila, mayoritas para ulama dari kalangan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabila, mereka sepakat bahwa khutbah Jumat menggunakan tongkat sebagai tumpuan hukumnya sunnah, dan disunnahkan oleh para ulama memegang tongkat ketika berkhutbah dengan tangan kiri, tangan kanannya memegang mimbar, tangan kirinya memegang tongkat. Kalau tidak pakai teks, kalau pakai teks gimana coba? Kiri tongkat, tangan mimbar, teksnya digigit, ya bisa. Berarti sunnah ini tanpa teks bisa. Tangan kiri ketika sedang berkhutbah. Namun ketika menerima tongkat kan diberikan pengantar khotib, kita terima dengan tangan kanan. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau ikuti persis cara khutbahnya Nabi sampai sedetil itu. Jadi ketika pengantar khotib memberikan, beliau terima dengan tangan kanan. Setelah tangan kanan diterima, beliau pindah ke tangan kiri. Jadi dari bawah sudah pindah di tongkat tangan kiri, naik ke atas baru balik sudah tangan kiri. Ukuran tongkat tidak ada penjelasan spesifik. Yang penting ada pegangan. Makanya Abu Daud yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, dalam sunannya ada meriwayatkan satu riwayat dari sahabat bernama Syuaib ibnu Zuraik At-Taifi. Ia mengatakan syahidna fiha al-jum'ata ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala asa au qausin. Kami menyaksikan pelaksanaan sholat Jumat bersama Rasul, berarti saksi mata, menyaksikan Nabi berkhutbah. Kami hadir dan menyaksikan pelaksanaan sholat Jumat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau berkhutbah, faqama, beliau berdiri, mutawakkian ala asa, bertumpu di atas sebuah tongkat, atau qausin, busur panah. Jadi kadang-kadang tongkat, kadang-kadang busur panah, kadang-kadang beliau gunakan pedang. Itu disebutkan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Yang penting ada pegangan di dalam berkhutbah. Ini penjelasan dikuatkan oleh ulama ahli fikih internasional, tapi asal Pacitan, Syekh Mahfud At-Tarmasi, dalam kitabnya Mauhibatul Fadl. Beliau jadi ulama besar di Makkah di zaman itu, jadi guru besar di Makkah. Mauhibatul Fadl, dalam kitab tersebut beliau bahas tentang masalah itu.